Dialog gubernur bersih, kenapa risih? Atau kenapa harus risih sebetulnya, Mas Emerson ya? Nah ini sebelum kita lanjutkan, kita akan tampilkan grafik beberapa nama gubernur yang tersangkut kasus korupsi. Di antaranya ada Samsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara, ini sudah jadi terpidana dalam kasus korupsi APBD Langkat. Ini waktu dia sebelum jadi gubernur ya. Terus Awang Faruk, Gubernur Kaltim, ini tersangka divestasi saham PT Kaltim Primakol. Ada Agusrin Najamuddin, Bengkulu. Ya, ini sebetulnya ada paling tidak ada 14 nama gubernur, hanya gubernur ya. Hanya ada 14 nama gubernur yang tersangkut kasus korupsi, ada terpidana, ada tersangka, dan yang paling ramai saat ini ada Rusli Zainal, Anas Makmun, ada Ratu Atut Hosiah di Banten. Itu nama-nama yang lagi hits ya kasus-kasusnya. Nah, dengan fakta ini, dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ketua APPSI Syahrul Yassin Limpo kepada Presiden, bagi orang awam, ini meskipun mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada celah bagi korupsi segala macam, tapi ini semacam kontradiktif seperti itu. Ya, harusnya kan sebagai gubernur dia harus menjunjung tinggi proses penegakan hukum, mendukung pemberantasan korupsi, justru bukan membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah punya komitmen memberantas korupsi tapi di balik itu tidak, misalnya gitu. Jadi setuju hukuman mati tapi proses internal dulu, pengawasan internal yang harus dilakukan. Kemudian yang juga perlu kita kritisi, pernyataan Gubernur Sulsel ini dia mewakili seluruh gubernur atau ini curcol pendapat pribadi sebetulnya. Pendapat pribadi. Cuman karena posisinya sebagai ketua APPSI. Sebagai ketua dia menyatakan itu karena di beberapa kasus korupsi yang terjadi di Sulsel yang dari pengamatan teman-teman NGO di sana, LSM di sana, ada kasus korupsi dana bansos di Pemprov Sulsel yang disebut-sebut misalnya itu melibatkan sejumlah petinggi di kalangan Pemprov Provinsi Sulsel. Nah, bukan tidak mungkin misalnya Yassin Limpo itu akan juga diperiksa dalam kasus ini sebagai saksi gitu, kalau memang indikasinya ke arah sana sangat kuat. Nah, kemudian yang kedua, saya juga harus tekankan bahwa yang dimaksud dengan setelah menunggu pengawasan internal seperti apa? Karena yang dari pemahaman kita, pengawasan internal itu hanya berjalan mengawasi proyek-proyek pembangunan atau penggunaan dana-dana yang berasal dari APBN atau APBD. Tapi tidak misalnya berkaitan dengan misalnya korupsi dalam konteks perizinan. Kewenangannya. Atau suap menyuap misalnya dalam hal-hal yang lain. Di luar gratifikasi dalam hal dia tidak melakukan pengawasan sampai sana. Nah ini kan kata-kata yang bersayap yang menurut kita hanya sekedar pernyataan-pernyataan omong kosong saja yang tidak bisa dibuktikan. Kalau memang dia bukti terlibat di proses, dia harusnya menyatakan bahwa saya hormati proses hukum dan saya akan ikuti ini sampai selesai. Ya, ini menarik sebetulnya pernyataan Anda tadi. Ini kalau saya lihat dari data di KPK ya. Ini laporan korupsi ke KPK tahun 2013. Ini laporannya. Untuk Sulawesi Selatan ya. Ini di mana Pak Syahrul Yassin Limpo berada itu ada 164 laporan dari masyarakat ke KPK. Ya itu baru 2013. 2013. Jumlahnya pasti agak lebih besar. Dari pengamatan kita sampai 2013 saja ada 60.000 seluruh Indonesia gitu ya yang kasus korupsinya masuk ke KPK. Saya pikir jumlahnya pasti lebih besar dari itu. Nah, kemudian yang lain adalah apakah betul misalnya kepala daerah itu harus menunggu proses pengawasan internal dulu sebelum ada ini, karena banyak indikasi-indikasi ke arah bahwa proses pengawasan internal justru dimaksudkan untuk menutupi praktek korupsi yang sesungguhnya gitu ya. Di beberapa kasus kita temukan misalnya ada proses hukum sedang berjalan, tiba-tiba pengawas internal bahkan juga BPKP atau BPK menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara. Padahal indikasi ke arah sananya itu sangat kuat. Nah, ketika itu terjadi, dia akan menjadikan itu sebagai benteng bahwa dia tidak terlibat dalam kasus korupsi. Toh seperti juga penegak hukum, pengawas-pengawas keuangan, pengawas internal itu juga rentan terhadap praktek korupsi. Ya, ini menarik sebetulnya. Ini ada salah satu hasil penelitian ya mengenai fraud atau kecurangan. Ini kalau kita bisa bicara korupsi, fraud pun termasuk korupsi di sana. Ini juga menariknya dilakukan di Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa ini untuk Sulawesi Selatan, KPK mencatat ada 1.416 laporan dugaan fraud. Bukannya korupsi, ini fraud saja ada 1.400 di Sulawesi Selatan. Dan mengatakan bahwa internal control
dan apa namanya internal auditor juga di sana, itu akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan pencegahan kecurangan fraud. Artinya kalau misalkan laporannya ada 1.400, itu hasil penelitian ini mengatakan internal control dan internal auditor di Sulawesi Selatan ini betul-betul bermasalah sebetulnya. Nah, makanya kenapa Yassin Limpo berani mengatakan tunggu dulu mekanisme pengawasan internal, karena dia yakin betul bahwa itu tidak akan berjalan dengan efektif. Dia tahu betul bahwa apa namanya pengawasan internalnya lemah. Ya paling tidak kan begini. Bisa dikontrol. Ya bisa dikontrol, artinya sebelum laporan final ada draft yang itu bisa dikoreksi oleh gubernur. Kalau ada indikasi keterlibatan dia bisa dicoret. Atau misalnya kalaupun ada indikasi menyimpang, ya tadi yang akan muncul Densus 86. Jadi hanya diselesaikan di secara administratif gitu ya. Atau misalnya kalau bisa ya hanya ditegur atau memberikan sanksi yang juga cukup ringan. Dan ini tidak akan memberikan pengaruh apapun bagi tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang baik gitu ya. Nah, ini tidak menunjukkan ke arah sana. Juga jadi pertanyaan besar kita kepada Gubernur Sulsel, apa agenda pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh Pemprov Sulsel itu lebih penting daripada sekedar dia mewacanakan hukuman mati. Oke, Mas Emerson, ini kita simak ada satu grafik berikut. Ini kutipan pernyataan dari Profesor Dr. Nur Basuki Minarno, pengawasan internal APIP dan juga pengawasan eksternal menimbulkan satu, tidak efektif dalam pelaksanaan pengawasan. Yang kedua adalah duplikasi. Yang ketiga tumpang tindih dalam pelaksanaan. Ya, ini menarik sekali sebetulnya masalah pengawasan baik internal maupun eksternal sendiri aja sebetulnya juga tidak tidak efisien juga, tidak efektif juga. Memang jadi perdebatan sekarang, apakah fungsi-fungsi pengawasan internal, inspektorat yang ada di Pemprov atau kabupaten itu berjalan dengan efektif. Dulu KPK pernah membuat gagasan itu dilebur menjadi satu, dikembalikan artinya kepada BPKP pusat, dengan BPK atau BPKP atau satu badan audit yang melakukan proses pengawasan terhadap kerja-kerja pembangunan di daerah. Gitu. Ya. Artinya tidak melapor lagi kepada kepala daerah ya? Ya, artinya kalau memang ada indikasi menyimpang, itu bisa langsung ke proses penegakan hukum. Jadi tidak ada mekanisme pat gulipat atau kong kali kong untuk mensiasati hasil pengawasan internal karena mereka tidak bertanggung jawab kepada kepala daerah. Iya. Nah ini sayangnya sampai saat ini belum muncul tuh soal penyatuan mekanisme pengawasan. Di Undang-Undang Pemda yang baru mudah-mudahan kalau saya tidak salah kutip ya Pak Johermansyah sudah mengatakan pengawasan internal nanti yang ada di daerah nanti akan dijadikan pengawasan pusat. Ya memang tidak semudah itu ya. Perlu ada mekanisme proses yang saya pikir juga cukup panjang dan sampai saat ini pun pemerintah tidak melakukan upaya-upaya ke arah sana. Nah di sisi yang lain pemerintah daerah setempat itu agak khawatir tuh kalau kembali ke pusat, jadi mereka tidak akan mungkin leluasa menggunakan dana-dana APBD atau APBN dari pusat misalnya untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Ya lagi-lagi kan persoalannya begini, kalau bersih kenapa harus bersih? Dan celakanya tidak banyak orang bersih yang sekarang menjadi kepala daerah. Nah ini dari catatan ICW kalau kita bicara soal gubernur, kembali ke gubernur ya. Dari kasus-kasus korupsi ini, mana lebih banyak? Apakah ini karena penggunaan anggaran daerah yang salah atau sebetulnya lebih banyak ke gratifikasi? Ya, dari catatan KPK dan juga hasil riset yang kita buat misalnya, paling tidak untuk KPK sendiri menyatakan ada 18 modus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Memang yang paling menonjol adalah soal korupsi pengadaan barang dan jasa, kemudian yang kedua itu adalah dana bansos, kemudian dana-dana yang itu berasal dari pusat, dana alokasi khusus dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya memang ada kecenderungan yang menarik. Semakin lama mungkin kepala daerah sangat paham bahwa mekanisme pengawasan khususnya dari KPK berjalan secara efektif. Dan pada akhirnya mereka mengambil pilihan lebih baik daripada diproses oleh KPK, jangan korupsi dana APBD atau dana APBN gitu. Makanya pilihan-pilihan yang terjadi adalah seperti yang kasus Gubernur Riau sekarang. Dia tidak korupsi, tapi menerima gratifikasi, menerima suap. Itu yang relatif, itu tidak terpantau. Ya. Kalaupun terpantau, apes gitu ya, seperti kasusnya. Dan ditangkapnya juga bukan di daerahnya kan? Bukan di daerah, tapi di luar daerah. Di luar daerah. Kalau itu terjadi di daerah, belum tentu misalnya pengawas internal akan mau memproses gitu ya. Apakah juga jadi pertanyaan misalnya,
Muspida atau institusi kejaksaan atau kepolisian di sana mau menangkap gubernur, itu belum tentu. Mekanisme pengawasan internal dan juga penegak hukum di daerah itu sulit sekali berjalan maksimal kalau mereka masih bergantung terhadap satu institusi atau wadah Muspida, musyawarah pimpinan daerah. Ya, oke, Mas Emerson, kita simak grafik berikut. Ya, ini ada perbedaan fungsi antara BPK, ini lembaga eksternal ya. Ya. Ini dari pusat dan juga APIP, BPK. Ya, kalau BPK itu hasilnya diserahkan ke DPR, DPD, dan DPRD. Sementara aparat pengawas internal pemerintah atau APIP diserahkan audit, mengulas atau mereview, evaluasi, pemantauan, pengawasan lainnya diserahkan ke presiden. Nah, ini kalau ya itu ada BPKP, ada Inspektorat Jenderal yang berada di provinsi dan juga di kabupaten kota. Sebelum ke presiden, karena mereka dipilih oleh oleh kepala daerah masing-masing, tentu harus melalui mekanisme itu ya. Artinya ke kepala daerah juga mereka Ya, melaporkan. ini yang saya pikir juga satu yang ironi. Bagaimana misalnya inspektorat di daerah itu tidak berjalan secara maksimal karena hasil pengawasannya itu bersifat rekomendasi. Jadi kalau ya syukur-syukur ditindaklanjuti, kalaupun tidak ditindaklanjuti ya tugas kita hanya rekomendasi, Mas. Dia bilang begitu. Itu keluhan yang saya juga terima dari beberapa teman di bagian inspektorat. Nah, problem yang mendasar juga sebenarnya nggak bisa dikesampingkan soal kalau melihat soal muara, yang salah adalah sebenarnya ketika melakukan proses pilkada gitu berjalan, itu partai-partai politik juga tidak pernah melihat soal rekam jejak orang-orang yang diusung. Jadi bagi mereka yang terpenting adalah berapa banyak uang setoran calon kepala daerah ini kepada partai politik, tapi tidak melihat soal apakah rekam jejak dia jelas. Nah, ini memberikan kontribusi bagi kepala-kepala daerah ketika dia menjabat, dia harus mengembalikan tuh dana-dana politik yang sudah mereka keluarkan. Dan ini pastinya itu kalau tidak merampok uang negara, dia merampok kekuasaan. Satu kalimat singkat saja, Mas Emerson, yang disampaikan oleh Pak Syahrul Yassin Limpo. Ini kita patut curiga atas pernyataan ini atau bagaimana kita harus menilainya? Ya, satu yang ironi, negara ini menempatkan negara kita sebagai negara paling korup di dunia. Dan lebih ironi lagi adalah kepala daerah, hampir separuh kepala daerah yang ada di Indonesia itu terlibat dalam kasus korupsi. Nah, pernyataan ini hanya pernyataan yang saya pikir omong kosong, yang itu sulit dibuktikan karena dia juga tidak bisa menunjukkan kepada kita bahwa dia sudah melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi di daerah. Baik, dan apakah ini pernyataan pribadi atau ini pernyataan asosiasi, ini yang tidak pernah jelas. Mas Emerson, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.